Bab 93, kembali ke negara bagian tengah. Perang ada di depan kita. Perang melawan 8 tanah suci yang tersisa. Li Qinglian awalnya terkejut, tapi kegembiraannya dengan cepat melonjak. Gurunya benar-benar luar biasa, selalu menonjol dari yang lain. Guru, saya telah terus mencermati berbagai tanah suci selama bertahun-tahun. Meskipun 9 tanah suci besar sering disebutkan secara bersamaan, kekuatan mereka sangat bervariasi. Tanah suci salju adalah yang terlemah di antara mereka. Saya sadar. Shen Jun mengakui sambil mengangguk, mengalihkan pandangannya ke Li Qinglian sebelum bertanya. Dan bagaimana dengan kekuatan tanah suci Laut Bintang? Shen Jun tidak lupa bahwa Li Qinglian pernah, hanya dengan pedangnya, menyerbu tanah suci Laut Bintang. Dan setelah kepergiannya dari sana, dia mengalami masa kemunduran. Tentunya, pasti ada balas dendam yang tidak diketahui yang terlibat. Tanah suci Lautan Bintang. Sesuai dengan bentuknya, ketika nama itu disebutkan, mata Li Qinglian hampir dipenuhi dengan niat mematikan. Sebelumnya, dengan hanya tingkat budidaya setengah kaisar, dia dengan berani menyusup ke tanah suci, menyebabkan kekacauan. Sekarang, setelah naik ke pangkat penguasa, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Dalam 9 tanah suci besar, Laut Bintang berada di peringkat ketiga. Di permukaan, tanah suci Lautan Bintang tampak mirip dengan tanah suci salju, dan hanya ada 3 penguasa yang memimpin. Namun, aku mengetahui rahasia tertentu. Tidak seperti tanah suci salju, ketiga penguasa tanah suci Laut Bintang adalah saudara kandung di sekte yang sama. Dan guru mereka, mantan penguasa suci Laut Bintang, dikabarkan masih hidup. Tidak hanya dia selamat, tetapi tetua ini juga berada dalam pengasingan mendalam di tanah suci Laut Bintang. Dengan ribuan tahun telah berlalu, kemungkinan besar dia telah naik ke level yang lebih tinggi lagi. Seperti dugaan Shen Jun, Li Qinglian, yang menyimpan kebencian mendalam terhadap tanah suci Laut Bintang, mengetahui banyak hal tentang tanah suci Laut Bintang. Berbekal kecerdasan ini, persiapannya akan lebih mudah. Mengenai mantan Raja Suci Laut Bintang, yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Meskipun merupakan tantangan yang berat, hal ini masih berada dalam ekspektasi Shen Jun. Warisan tanah suci, yang bertahan selama ribuan tahun, memiliki kedalaman yang melampaui jangkauan pikiran orang awam. Bahkan tanah suci salju yang paling lemah pun memiliki 5 roh jahat, dan hantu yang menjaga area terlarangnya. Jika Shen Jun tidak memiliki tulang dewa iblis, dia mungkin menjadi korban rencana mereka. Namun, apa bedanya fondasi tanah suci itu? Atau apakah mereka memiliki prajurit yang lebih kuat dari setengah kaisar? Ketika hari ibadah bulan depan tiba, saya akan mengunjungi makam Shen untuk bertemu dengan banyak murid. Kekuatanku tidak hanya akan melonjak, tapi aku juga akan menuai hasil sistem sampai tanganku penuh. Pada saat itu, bahkan jika 8 negeri suci mengeluarkan kekuatan penuh mereka, Shen Jun akan berdiri tanpa rasa takut. Tenang saja, teratai hijau. Shen Jun meyakinkan Li Qinglian dengan tepukan kuat di bahunya. Setelah hari ibadah bulan depan, Tuanmu akan memimpin tugas untuk melenyapkan tanah suci Laut Bintang dan menghapus aib di masa lalu. Mata Li Qinglian dipenuhi emosi. Dia mengangguk penuh semangat dan berseru. Terima kasih, Guru, karena telah memberi saya kesempatan ini. Sesaat kemudian, sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan dia bertanya. Guru, ketika saya menghubungi saudara-saudari junior kita, haruskah saya memberitahu mereka tentang kebangkitan Anda? Shen Jun terdiam, gelombang kemarahan yang tak terucapkan muncul dalam dirinya. Dengan bunyi gedebuk yang tiba-tiba, dia memukul dahi Li Qinglian. Ngomong-ngomong apa anak-anak yang tidak tahu berterima kasih itu masih mengharapkan aku datang kepada mereka? Kau tegur Shen Jun. Baiklah, ini saatnya aku melihat sendiri seberapa besar pertumbuhan mereka selama 800 tahun kita berpisah. Lenggo dipenjara di tanah suci salju selama 8 abad tanpa satu pun upaya penyelamatan. Lanjutnya dengan nada mencemooh. Kalian, kakak dan adik,
pasti sangat bangga pada dirimu sendiri. Biarkan mereka datang dan masing-masing akan menerima hukuman yang pantas. Kata Shenjun, suaranya menggelegar begitu keras sehingga bahkan orang-orang yang berada di bawah dapat mendengarnya dengan jelas. Para tahanan di lantai 4 penjara kekaisaran, meskipun tidak mengetahui secara spesifik, merasa ketakutan karena ledakan amarah tuan muda mereka yang tiba-tiba. Murid-murid Shenjun yang sudah tenggelam dalam rasa bersalah, semakin merasakan sengatan teguran guru mereka. Satu persatu, termasuk Li Qinglian dan Bai Lingge, mereka semua berlutut tunduk. Setelah menyaksikan setengah kaisar dan bahkan pakar kaisar berdaulat berlutut, para tahanan di penjara kekaisaran tidak berani berdiri. Mereka segera mengikutinya, bersujud di tanah. Ningan! Shenjun menyapu lengan bajunya, mengangkat kedua gadis itu berdiri. Ada keributan apa ini? Ini kesalahan kakak laki-laki mereka karena tidak merawat adik perempuan mereka dengan baik, mereka pantas dicambuk. Sebelumnya, Shenjun terlalu sibuk untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Namun kini setelah masalahnya teratasi, amarahnya berkubar. Dia telah berulang kali menginstruksikan mereka, seorang saudara laki-laki harus bertindak seperti saudara laki-laki, seorang saudara perempuan seperti seorang saudara perempuan, menjaga adik-adiknya. Dan apa hasilnya? Adik perempuan bungsunya telah dipenjara selama 800 tahun, dan tidak ada yang menyadarinya. Seandainya dia muncul beberapa tahun kemudian, mungkin semuanya sudah terlambat. Guru, Anda tidak bisa menyalahkan kakak-kakak senior. Protes mereka. Lenggolah yang dengan sembarangan jatuh ke tangan tanah suci. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan Lenggo. Sela Bai Lingge. Bai Lingge tidak tahan melihat kakak laki-lakinya dihukum karena dia. Sebagai murid yang dikasihi, dia selalu menjadi orang yang paling tertekan dengan hukuman mereka. Dengan penuh semangat berlari menemui guru mereka untuk menjadi perantara atas nama mereka. Kini, dalam sekejap mata, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Gadis kecil yang dulunya gemuk telah berkembang menjadi seorang wanita muda yang ramping dan anggun. Kakak senior keempat, yang biasa mengganggu guru dengan puisi, telah menjadi ahli kaisar yang berdaulat. Tanah suci yang dulunya tak terjangkau kini telah dikalahkan oleh tangan mereka. Namun, disinilah mereka, kakak-kakak seniornya, berlutut di hadapan sang guru, bersama anak perempuan Li Qinglian dan memohon atas nama mereka. Tanpa disadari, 800 tahun telah berlalu sejak kejadian seperti ini terakhir kali terjadi. Air mata berkaca-kaca di mata kakak-kakak seniornya, dan bahkan Shenjun pun tersentuh. Tetapi sebagai seorang guru di hadapan murid-muridnya, dia harus mempertahankan otoritasnya. Dia menyeka air mata dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Cukup. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak sanggup lagi menghabiskan waktu bersamamu. Kalian semua, berhenti mengikutiku dan pergilah bersama kakak keempat. Aku sudah memberitahu dia tentang tugas kalian. Layani aku dengan baik, dan aku mungkin akan memberimu sedikit cambukan ketika saatnya tiba. Dipahami? Kami mengerti. Kelompok itu menjawab serempak. Shenjun mengangguk, senang. Guru, apakah Anda menuju ke negara bagian tengah? Li Qinglian bertanya. Dia punya firasat bahwa Shenjun bermaksud mengganggu ahli kaisar berdaulat yang tinggal di negara bagian tengah. Memang benar, aku akan bergegas. Jangan berlama-lama, kita akan berkumpul kembali di makam Shen pada hari ibadah bulan depan. Jika ada yang terlambat, mereka tidak akan luput dari amukanku. Shenjun memang sedang menjalankan misi untuk menemukan murid ahli kaisar yang berdaulat itu. Selain itu, dia ingin memeriksa tanda-tanda klan iblis. Bagaimanapun juga, mayat iblis yang ditemukan di tanah suci salju berasal dari negara bagian tengah. Saat Shenjun berbalik untuk berangkat, Wang Jingyu bangkit dan memanggil pesawat ulang-alik yang baru dibuat. Guru, saya baru saja selesai membangun pesawat ulang-alik ini beberapa hari yang lalu. Ini bahkan lebih cepat daripada kapal induk dalam hal kecepatan. Dengan energi yang cukup,
Ia dapat mencapai negara bagian tengah hanya dalam 7 atau 8 hari. Shen Jun mengangguk, terkesan. Bagus sekali, kamu sangat bijaksana. Dengan itu, dia melangkah ke pesawat ulang-alik kecil ini dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Bab 94, Petapa Agung Sun Wufan. Setelah Shen Jun pergi, semua orang berpencar untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Para penjahat kelas 4 dari penjara kekaisaran tingkat 4 dikawal ke kapal induk. Para pelaku kejahatan yang dulu sombong dan brutal ini sekarang berperilaku sangat baik. Mereka telah menyaksikan langsung Li Qinglian selamat dari kesengsaraan surgawi. Dihadapkan pada otoritas leluhur yang menakutkan, mereka tidak akan berani keluar dari barisan, apalagi dengan sumpah darah pada Shen Jun yang masih mengikat mereka. Mereka tidak akan berani bertindak meskipun mereka memiliki keberanian 10 kali lipat. Setelah menaiki kapal induk, saudara-saudari senior Li Qinglian berkumpul di sekelilingnya. Kegembiraan terlihat jelas di wajah mereka saat Li Qinglian mengungkapkan misi yang dipercayakan Shen Jun kepada mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh Tanah Suci 800 tahun yang lalu tidak pernah dilupakan oleh mereka. Dengan kembalinya guru mereka, tibalah waktunya untuk pembalasan. Dan dalam hal kekuatan dengan kehadiran guru mereka, apa yang perlu ditakutkan di dunia ini? Mereka sangat menantikan upacara pemujaan bulan depan. Akan sangat lucu melihat reaksi rekan-rekan mereka sesama murid Shen Jun ketika mengetahui kembalinya guru mereka secara ajaib. Mereka semua sepakat untuk merahasiakannya. Tak seorang pun akan mengucapkan sepatah kata pun tentang kebangkitan guru sampai hari ibadah tiba. Kapal induk kemudian secara bertahap mulai bergerak, dengan cepat menuju ke Plemblase Manor. Sementara itu, Shen Jun sedang melakukan perjalanan dengan pesawat ulang-alik yang dirancang oleh Wang Jingyu, menuju wilayah barat daan negara bagian tengah. Pesawat ulang-alik ini merupakan pencapaian puncak bagi Wang Jingyu, dengan kecepatan yang 2 kali lipat lebih cepat dari pendahulunya. Namun Shen Jun tidak puas. Itu bukanlah cerminan dari keterampilan Wang Jingyu. Sebaliknya, waktu adalah hal yang paling penting. Setelah sekitar 10 menit penerbangan, Shen Jun menghentikan dan merombak rangkaian DA pesawat ulang-alik tersebut, menghilangkan setiap batu roh tingkat atas yang berfungsi sebagai sumber tenaganya. Dengan air kolam pencapaian surga yang dimilikinya, mengapa memilih batu roh? Seperti yang diharapkan, mengganti batu roh dengan air kolam pencapaian surga akan meningkatkan kecepatan pesawat ulang-alik menjadi 3 kali lipat. Namun, modifikasi ini harus dibayar mahal. Umur operasional pesawat ulang-alik tersebut berkurang secara signifikan. Setelah menggunakannya 10 kali, sistem tenaga pesawat ulang-alik tidak lagi mampu menahan tekanan yang sangat besar dan pada akhirnya akan gagal. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk mengkhawatirkan hal itu. Shen Jun menuangkan air kolam pencapaian surga ke dalam ruang mesin, dan pesawat ulang-alik itu melaju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Dunia mistis ini terbagi menjadi 9 langit dan 10 negeri, dengan negara bagian tengah menjadi yang terbesar di antara semuanya, mencakup sepertiga dari seluruh dunia. Sesuai dengan namanya, negara bagian pusat terletak di jantung dunia, kaya akan energi spiritual, populasi, materi surgawi dan harta karun duniawi, serta sumber daya lainnya. Namun kekhasan negara bagian tengah tidak berhenti sampai di situ. Ini adalah satu-satunya wilayah di dunia yang tidak memiliki tanah suci, dan manusia masih jauh dari kedaulatannya. Sebaliknya, ini adalah dunia yang didominasi oleh ras monster, di mana berbagai binatang iblis adalah penguasa sejati negeri tersebut. Namun, di negara bagian tengah, manusia dan iblis tidak hidup berselisih satu sama lain. Sebaliknya, di bawah kebijakan iblis, kedua ras tersebut hidup berdampingan secara harmonis, sebuah fakta yang sangat menggugah pikiran. 4 hari dalam perjalanannya, Shen Jun tiba di dekat kota besar di bagian barat daan negara bagian tengah, kota Bulu Merah. Legenda mengatakan bahwa kota ini didirikan oleh leluhur yang merupakan binatang ilahi burung berwarna merah terang tertinggi. Silsilah binatang ilahi burung berwarna merah terang tertinggi dapat terus berlanjut selama bertahun-tahun, tetap sangat murni.
Ini termasuk penguasa kota setengah kaisar saat ini, yang pendahulunya, penguasa kota-kota bulu merah, semuanya adalah burung vermilion. Nama kota itu, Kota Bulu Merah, merupakan penghormatan terhadap bulu merah khas burung vermilion. Di wilayah lain di 9 surga 10 bumi, gagasan tentang binatang iblis yang bertugas sebagai penguasa kota tidak terbayangkan. Tapi di negara bagian tengah, hal itu adalah kejadian biasa. Di gerbang kota bulu merah, ribuan orang mengantri untuk masuk, antrean membentang bermil-mil. Tanpa ada calo yang terlihat untuk menjual tempat, Shen Jun mengundurkan diri untuk mengantri. Tapi tidak lama kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Binatang iblis yang memasuki kota melewatinya tanpa penundaan, bebas dari pertanyaan atau kebutuhan untuk mencatat rincian mereka. Ketika manusia mencoba memasuki kota, mereka menghadapi serangkaian prosedur. Mereka diinterogasi dan kemudian didokumentasikan, sebuah proses yang memakan waktu minimal 7 hingga 8 menit. Tentang apa semua ini? Apakah itu bentuk diskriminasi? Shen Jun terkejut. Bagaimana prasangka seperti itu bisa ada di dunia fantasi? Situasi ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan besar di antara banyak umat manusia. Apa yang terjadi di sini? Binatang bisa menerobos masuk sementara manusia terjebak dalam birokrasi yang tak ada habisnya. Apakah kota binatang iblis sangat menghina manusia? Tepat sekali. Mengapa ras manusia harus menanggung penghinaan seperti itu? Jika ras manusia yang kuat dan pemarah datang, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan menara kota bulu merah. Benar-benar menyebalkan. Serangkaian suara tidak puas muncul dari kelompok yang sedang mengantri itu, mengecam perlakuan diskriminatif kota bulu merah. Pada saat itu, seorang pria paruh baya berwajah baik hati di barisan depan berbalik dan melirik ke arah pengeluh yang paling keras. Saudaraku, kamu pasti baru di negara bagian tengah, kan? Saya tiba sehari sebelum kemarin. Saya baru sampai di sini hari ini. Kakak, bagaimana kamu tahu kami pendatang baru? Salah satu dari mereka bertanya dengan bingung. Kelihatan sekali dari caramu berbicara. Pria paruh baya berwajah baik itu menjelaskan dengan sabar. Penyaringan terhadap manusia tidak dimaksudkan untuk menghalangi. Itu karena iblis telah menawarkan hadiah besar untuk menemukan bakat tertentu. Mencari bakat? Kakak, kami pendatang baru. Bisakah kamu menjelaskannya? Setelah mendengar ini, nada suara pria itu langsung menjadi lebih sopan. Tak perlu formalitas, Kak. Berita ini sudah menjadi rahasia umum di negara bagian pusat. Ini bukanlah sebuah rahasia. Kata pria paruh baya itu mengungkapkan rinciannya. Rumor mengatakan bahwa umur penguasa iblis Shijia dari ras iblis hampir berakhir, dan dia diambang kematian. Oleh karena itu, keempat kaisar iblis telah mengeluarkan hadiah besar untuk menemukan seorang alkemis yang dapat memperpanjang umur penguasa iblis. Seorang alkemis? Mata Shen Jun berbinar mendengarnya. Pria paruh baya itu melanjutkan. Persyaratan yang ditetapkan oleh empat kaisar iblis agung sangatlah murah hati. Siapapun yang dapat menghasilkan pil dengan manfaat sekecil apapun akan menerima hadiah besar dari ras iblis. Berita ini telah beredar selama beberapa tahun, dan banyak orang telah mencobanya, namun belum ada satupun yang berhasil. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah hal yang wajar. Bagaimana mungkin hanya sebuah pil yang bisa memperpanjang hidup? Jika kamu benar-benar tidak memiliki keterampilan untuk meramu pil, katakan saja saat memasuki kota, dan kamu akan melewatinya dengan bebas seperti iblis. Pria paruh baya itu dengan singkat menjelaskan situasinya. Yang lainnya sangat tersentuh. Bahkan makhluk sekuat penguasa iblis pun tidak bisa lepas dari siklus kehidupan yang ditentukan oleh surga. Mendengar bahwa kultivator tertinggi mendekati akhir hidupnya, mereka semua merasakan penyesalan, meskipun mereka tidak berasal dari ras yang sama. Kelompok itu menjadi tenang, dan ketika tiba giliran mereka melewatinya tanpa masalah. Saat pria paruh baya hendak memasuki kota, Shen Jun menghentikannya. Saudaraku, aku baru di daerah ini.
bisakah kamu memberitahuku siapa 4 kaisar iblis agung yang kamu sebutkan? Anak muda, kamu tidak tahu tentang 4 kaisar iblis agung? Ada Kaisar Burung Emas Kun Zijin, Kaisar Banteng Barbar Niu Jinglong, Rubah Ekor 9 Sumaya, dan Petapa Agung Setara Surga, Sun Wufan. Shen Jun hanya mengajukan pertanyaan. Namun respon pria paruh baya itu membuat Shen Jun tercengang. Pernah kamu mendengar legenda Kaisar Iblis ini sebelumnya? Oh, biar ku beritahu padamu, Kaisar Iblis ini sungguh luar biasa. Oh, biar ku beritahu padamu, Kaisar Iblis ini sungguh luar biasa. 400 tahun yang lalu, ketika dia masih berada di panggung dewa, dia memiliki keberanian untuk menyatakan dirinya sebagai petapa agung, setara dengan surga. Keberanian seperti itu sungguh berani. Pria parubaya itu dengan bersemangat mulai menceritakan kisah legendaris Kaisar Iblis ini kepada Shen Jun. Tapi Shen Jun tidak mendengarkan sepatah kata pun. Sun Wufan? Itu adalah muridnya sendiri. Pengikut Shen Jun tidak terbatas pada ras manusia saja. Sun Wufan adalah murid iblis di bawah bimbingan Shen Jun. Dia adalah murid peringkat 5 yang berlatih Vajra Dao Agung. Bab 95, bukankah itu muridku? Shen Jun masih belum pulih dari wahyu tersebut. Pria parubaya itu tidak ketinggalan dengan penuh semangat berbagi kisah tentang petapa agung yang termasyhur setara dengan surga. Keahlian Kaisar Iblis Matahari tak tertandingi dalam 10.000 tahun sejarah ras iblis. Aku ragu ada orang yang bisa melampauinya dalam 10 milenium mendatang. Hanya dalam 200 tahun, dia naik dari tahap dewa ke tahap setengah kaisar, dan kemudian dari tahap setengah kaisar ke tahap kaisar berdaulat. Tingkat kemajuan yang luar biasa ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuatku bingung. Jika petapa agung ini memang telah mencapai tahap kaisar berdaulat, mengapa dia masih menggunakan nama petapa agung? Bukankah seharusnya dia disebut sebagai kaisar surgawi berdaulat sekarang? Shen Jun hanya bisa memberikan senyuman masam sebagai jawabannya. Dia sangat menyadari alasan yang mendasarinya. Kakak laki-laki, mengapa petapa agung, setara dengan surga, menawarkan bantuannya kepada penguasa iblis Shijia? Dari apa yang kamu katakan, mereka belum lama saling mengenal. Shen Jun bertanya lebih lanjut. Bagi Shen Jun, Sun Wufan, monyet pemalas ini, selalu benci diganggu. Gagasan tentang dia menjelajahi surga mencari pil untuk memperpanjang hidup seseorang tidak sesuai dengan karakternya. Ah, teman mudaku, itu cerita yang cukup menarik. Pria parubaya itu berkata dengan gaya seorang penatua yang berpengalaman, senang untuk melanjutkan ceritanya. Berabad-abad yang lalu, Sun Wufan yang saat itu tidak dikenal muncul ke permukaan. Meskipun kemunculannya sangat dramatis, pada saat itu, budidaya Sun Wufan hanya berada di panggung dewa, dan hampir bisa dianggap remeh oleh para elit. Tapi yang benar-benar melambungkannya menjadi terkenal adalah apa yang dia lakukan selanjutnya. Dengan kekuatan pertempuran luar biasa yang diberikan oleh Vajra Dao Agung, Sun Wufan yang masih berada di panggung dewa, menantang dan mengalahkan banyak lawan tangguh, menyapu hampir setengah wilayah iblis hanya dalam 1 dekade. Pada saat itu, ras iblis Shijia menyadari potensi Sun Wufan dan, karena tidak ingin bakatnya terbuang percuma, berusaha menjadikannya sebagai murid mereka untuk diasuh dengan cermat. Namun, Sun Wufan langsung menolak penguasa iblis. Alasan penolakannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Penguasa iblis Shijia yang terprovokasi, bukannya menanggapi dengan kemarahan, justru menunjukkan kesabaran yang luar biasa dan meninggalkan apa yang tampak seperti pepatah nubuatan. Jika klan iblis menghadapi kesulitan di masa depan, saya mohon Sun Wufan untuk tidak menutup mata. Katanya. Sun Wufan telah menyetujui permintaan penguasa iblis Shijia saat itu. Kemudian, pria paruh baya itu melanjutkan. Kemudian, Sun Wufan, setelah naik ke tahap kaisar berdaulat, karena alasan yang tidak diketahui, dengan ceroboh menyerbu ke tanah suci dunia bawah yang misterius. Dia tidak hanya membunuh beberapa murid mereka, tetapi dia juga menangkap harta paling berharga sekta mereka. Dia melahap pil langka yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu hanyalah air. Pada akhirnya, penguasa iblis Shijia perlu melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkan Sun Wufan. Kalau tidak,
Aku khawatir Kaisar Iblis yang baru naik takhta akan dikepung dan dibunuh oleh penguasa Tanah Suci. Setelah mendengar ini, mulut Shen Jun bergerak-gerak tak terkendali. Monyet kurang ajar sialan itu! Bagaimana kamu bisa begitu berani? Ketika saya berbagi kisah perjalanan ke barat kepada Anda, itu dengan harapan agar Anda rajin berkultivasi dan meraih keagungan, bukan dengan berani meniru malapetaka Raja Kera di Istana Langit. Dia adalah makhluk spiritual yang terlahir secara alami, protagonis dari kisah itu. Dalam cerita ini, akulah protagonisnya, bukan kamu. Shen Jun menyalahkan tingkah gegabah Sun Wufan. Dia kehilangan kata-kata, wajahnya dipenuhi rasa frustrasi. Meski begitu, dia mengerti kenapa Sun Wufan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan penguasa iblis Shijia. Monyet nakal itu, meskipun suka bermain-main, memiliki pemahaman yang jelas tentang benar dan salah padahal itu benar-benar penting. Penguasa iblis Shijia pertama kali menawarinya perlindungan di alam iblis. Kemudian, dia melakukan perjalanan bermil-mil ke tanah suci dunia bawah yang misterius untuk menyelamatkan nyawa Sun Wufan. Dengan hutang budi yang begitu besar di hadapannya, Sun Wufan tentu saja akan bersungguh-sungguh dalam melunasinya. Mempertimbangkan pengabdian sepenuh hati pihak lain kepada muridnya, sudah sepantasnya dia, sebagai seorang guru, membalas dengan cara yang sama. Tatapan Shen Jun beralih ke kartu asnya yang belum dimainkan. Setelah menembus tahap kekuatan supernatural, dia telah membuka 4 kartu teruf ini. Di antara aset tersembunyi ini terdapat 4 formula pil, masing-masing dengan tingkat dan efek berbeda. Salah satu formulanya, pil permajaan matahari giok hitam, yang dibuka pada tahap kekuatan supernatural, dirancang khusus untuk memperpanjang umur seseorang. Peringkat formula pil sesuai dengan peringkat seorang alkemis, dengan kelas 9 sebagai yang terendah dan kelas 1 sebagai yang tertinggi. Pil permajaan matahari giok hitam adalah formula kelas 3, dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatannya sangat mahal. Sebagian besar bahan-bahannya sangat langka sehingga tak ternilai harganya. Namun, keampuhan pil tersebut sungguh menakjubkan. 1 pil dapat menambah 100 tahun kultivasi seseorang. Namun, hanya pil pertama yang dikonsumsi yang akan memberikan efek ini. Pil berikutnya, meskipun diminum setiap hari, tidak akan memberikan manfaat lebih lanjut. Shen Jun adalah pria yang menghargai niat baik. Mengingat seseorang telah menyelamatkan nyawa muridnya, dia tidak segan untuk membantu penguasa iblis menambah umurnya beberapa tahun. Lagi pula, negara bagian tengah dipenuhi dengan bahan surgawi dan harta karun duniawi, dan bahkan rumput liar di pinggir jalan pun memiliki sentuhan roh. Tidak akan terlalu sulit bagi bawahan penguasa iblis untuk mengumpulkan 20 hingga 30 kumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk formula pil yang tersisa. Mereka tidak menyadari seni ramuan pil, sehingga Shen Jun dapat dengan mudah memimpin mereka. Setelah sedikit pertimbangan, Shen Jun mengambil keputusan. Pikirannya melayang pada Sun Wufan, monyet kecil yang ia sayangi. Dia pernah bertemu dengan makhluk di wilayah ras iblis, di mana sistem telah mengidentifikasi seekor monyet yang kotor dan kurus sebagai saudara kelimanya. Shen Jun pada awalnya bersikap skeptis, mempertanyakan apakah sistem sedang mempermainkannya. Pertama seorang sarjana, sekarang seekor monyet. Meskipun demikian, untuk memenuhi misinya, dia dengan enggan mengambil monyet itu di bawah sayapnya. Sun Wufan dengan cepat menunjukkan bakat luar biasa dalam Dao Agung Fajra, berkembang dengan kecepatan yang bahkan melampaui kakak perempuan tertuanya. Shen Jun menamainya Sun Wufan sebagian karena bercanda dan sebagian lagi karena harapan bahwa dia akan mencapai kehebatan, seperti Raja Kera legendaris dari kisah terkenal. Meskipun anak muda ini sangat berbakat dan tanggap, temperamennya tidak dapat disangkal nakal dan berapi-api. Dulu, dia berhasil menimbulkan sedikit masalah. Meski didisiplin dengan omelan dan hukuman, itu merupakan sebuah tantangan untuk membuatnya melunakkan perilakunya. Dan sekarang, dengan kepergianku, dia kembali ke cara hidupnya yang lama. Sepertinya nasihat yang kuberikan padanya bertahun-tahun yang lalu telah sia-sia. Tunggu saja, aku datang untuk meluruskanmu.
Mari kita lihat apakah kamu masih bersemangat untuk berbuat ulah setelah merasakan sengatan cambuku. Setengah jam kemudian, akhirnya giliran Shen Jun memasuki kota. Saat ini, kekuatan Shen Jun yang ditampilkan secara terbuka berada pada tingkat awal alam suci agung. Pembangkit tenaga ras iblis yang bertanggung jawab atas inspeksi tersebut berada di puncak alam suci agung. Ahli alkimia? Penjaga gerbang bertanya, terus mencatat tanpa melihat ke atas. Memang benar, seorang alkemis. Shen Jun membenarkan. Peringkat berapa? Suara penjaga gerbang menunjukkan sedikit kelelahan. Dia telah menyaring setidaknya 10.000 orang pada hari itu, dan meskipun banyak yang mengaku sebagai alkemis, jarang menemukan seseorang dengan keterampilan asli, terkadang membutuhkan waktu berhari-hari. Tak heran semangatnya terhadap pekerjaan kurang. Shen Jun berhenti sejenak, terkejut. Dalam keadaan normal, dia akan dianggap sebagai alkemis kelas 3. Tapi jika dia menggunakan sedikit trik yang dia punya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Lebih baik bermain aman dan melaporkan peringkat standar. Seorang alkemis kelas 3, kata Shen Jun. Kelas 3, ya? Baiklah, selanjutnya, tunggu sebentar. Pangkat berapa? Kelas 3. Penjaga gerbang, yang hendak melanjutkan rutinitasnya dan membiarkan Shen Jun lewat, tiba-tiba menyadari implikasinya dan matanya hampir melotot. Dia menatap Shen Jun sekali lagi dan berkata dengan alis berkerut. Anak muda, kamu sebaiknya berhati-hati dalam membual di wilayah ras iblis. Seorang alkemis kelas 3, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan status tinggi itu? Alkemis paling terhormat di dunia saat ini adalah alkemis kelas 1, Yao Yuanlong. Orang tak tertandingi ini hanya berhasil menembus alkemis kelas 3 di tahap dewa. Dan kamu, yang hanya berada di alam suci agung tingkat pertama, mencoba untuk sombong di sini? Penjaga gerbang, anggota ras monster yang kuat, jelas meragukan pernyataan Shen Jun. Tapi setelah mendengar kata-katanya, Shen Jun tidak bisa menahan senyumnya. Yao Yuanlong, apakah kamu serius membandingkan muridku denganku? Memang benar, alkemis top dunia, Yao Yuanlong, tidak lain adalah murid ke-22 Shen Jun sendiri. Dan dia adalah adik seperguruan dari Sun Wufan. Bab 96, Persatuan Yuanlong. Ketika penjaga gerbang menyadari Shen Jun terdiam, dia menganggapnya sebagai tanda bahwa sandiwara telah selesai dan Shen Jun terlalu malu untuk melanjutkan. Dengan memutar matanya yang kesal, dia berbalik dan berteriak. Selanjutnya! Sudah jelas dia tidak berniat berurusan dengan Shen Jun lebih jauh. Bukan sepenuhnya kesalahan penjaga atas sikapnya yang meremehkan. Inti masalahnya adalah tingkat kultivasi Shen Jun tidak sesuai dengan pangkat yang dia klaim. Terlebih lagi, karena 4 kaisar iblis agung telah mengumumkan hadiah besar bagi pil umur panjang dan para alkemis, selalu ada gelombang orang yang berpura-pura dan orang. Sebagai perbandingan, Shen Jun sebenarnya adalah salah satu yang lebih baik. Karena baru saja bulan lalu, seorang pria biasa yang tidak memiliki kultivasi apapun telah membayar beberapa pelayan dan pelayan paruh waktu untuk menyamar sebagai rombongannya, dengan berani mengklaim bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 2 yang penyendiri. Dia hampir mati karena tawa ribuan orang yang mengantri. Bahkan jika seseorang adalah alkemis sah dari tahap petapa agung, itu tidak mengherankan. Biasanya, alkemis pada tahap ini berada di peringkat kelas 7. Dan yang sangat berbakat mencapai kelas 6. Bagaimanapun, alkimia adalah salah satu disiplin ilmu yang paling menantang untuk dikuasai. Seorang alkemis kelas 3 di tahap petapa agung, itu hampir tidak pernah terjadi. Bahkan Yao Yuanlong, ahli alkimia ternama yang dikenal sebagai pemimpin di bidangnya, baru saja berhasil menembus kelas 5 selama berada di tahap petapa agung. Shen Jun hanya tersenyum, tidak memberikan pembelaan. Dia memahami bahwa kemampuannya bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional, jadi skeptisisme dari orang lain sudah sewajarnya.
Mempertimbangkan sanjungan keras penjaga terhadap muridnya, Shen Jun memilih untuk tidak tersinggung. Sambil berbelok, dia melangkah ke kota bulu merah yang semarak. Itu adalah perubahan kecepatan. Dia biasanya yang melakukan perjalanan jauh untuk mencari muridnya. Kali ini, dia memutuskan untuk membiarkan muridnya yang terburu nafsu datang kepadanya. Kota bulu merah adalah pusat aktivitas, dengan beragam manusia dan binatang iblis menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan yang ramai. Jalan raya yang dipenuhi kehidupan saat manusia dan binatang iblis berbaur dengan mudah, menciptakan suasana hidup berdampingan secara damai. Hanya di negara bagian tengah seseorang dapat menyaksikan tontonan yang begitu harmonis seperti ini. Bagi Shen Jun, ini adalah pertemuan pertamanya dengan pemandangan yang begitu menarik, mendorongnya untuk berlama-lama dan mengambil beberapa putaran tambahan. Tak lama kemudian, serangkaian panggilan riuh menarik perhatiannya. Dia menoleh dan melihat beberapa platform darurat yang dibangun dari bangku bambu di sepanjang tepi jalan, dengan orang-orang di atasnya, dengan lantang menjajakan pesan-pesan mereka. Asosiasi Pelapangan Hijau merekrut alkemis secara besar-besaran. Hambatan untuk masuk sangat rendah. Jika Anda seorang alkemis, datang dan daftar. Kami bahkan memiliki ahli pil tingkat ketiga untuk memberikan panduan di majelis pil. Jangan sampai ketinggalan kalau lewat. Perhatian semua rekan penyuling pil, lihat ke sini. Pertemuan pil jangan menyambut semua pendatang. Bahkan jika Anda bukan seorang alkemis, selama Anda tertarik pada pembuatan pil, kami menyambut Anda. Tidak ada yang akan ditolak. Pavilion pil 4 orang suci, pavilion pil paling tangguh di kota bulu merah, kini sedang merekrut. Semua kolega saya dalam seni ramuan pil, kami mengundang Anda untuk memberi kami dukungan Anda. Shen Jun tidak bisa menahan senyumnya melihat situasi ini. Itu jelas merupakan upaya rekrutmen persatuan alkemis, namun terkesan seperti penjualan ruang bawah tanah yang murah. Rasa ingin tahu terusik, Shen Jun mendekat untuk melihat lebih baik, mengumpulkan latar belakang dari cuplikan percakapan di sekitarnya. Ternyata, jalur alkimia pernah menjadi jalur budidaya yang khusus dan tidak populer. Secara garis besarnya, bersifat suportif dan dengan tuntutan yang ketat terhadap para praktisi. Hal ini secara alami menyebabkan kelangkaan alkemis. Persekutuan alkemis pinggir jalan ini, yang dulu merupakan faksi kecil yang masuk ke dalam celah-celah masyarakat, bertahan hidup dengan menjajakan pil dan menjadi kaki tangan kekuatan yang lebih berpengaruh. Tetapi dengan hadiah publik baru-baru ini yang ditawarkan oleh 4 kaisar iblis agung, status alkemis telah melonjak. Selain itu, para alkemis dari semua domain utama telah berbondong-bondong ke negara bagian pusat. Perkembangan-perkembangan ini telah memicu ledakan kekuatan-kekuatan yang tadinya sederhana. Dalam upaya mereka untuk menarik para alkemis dari jauh, tidak mengherankan jika asosiasi pil dan pavilion pil yang sederhana ini menggunakan taktik seperti itu. Shen Jun telah menemukan nama yang menarik perhatiannya, Pavilion Pil Naga Purba. Terkenal di antara banyak serikat penyulingan pil, itu mirip dengan standar emas di lapangan. Pemimpin pavilion dari Pavilion Pil Naga Purba tidak lain adalah muridnya yang ke-22, Yao Yuanlong. Pengungkapan ini langsung memicu rasa penasaran Shen Jun. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia bisa membujuk Yao Yuanlong untuk kembali bersamanya, itu akan menjadi kejadian yang menyenangkan. Awalnya, dia tiba di kota bulu merah untuk mencari monyet kecil Sun Wufan, namun secara kebetulan dia menemukan informasi tentang Yao Yuanlong. Nasib yang sangat kebetulan. Meskipun berkeliaran di seluruh kota bulu merah, Shen Jun tidak mendengar seruan perekrutan dari Pavilion Pil Naga Purba atau melihat poster depan mereka. Karena tidak punya pilihan lain, dia mendekati seorang anggota dari asosiasi pil yang tidak dikenal dan dengan sopan bertanya. Maaf, saudaraku, bisakah Anda memberitahu saya di mana saya bisa menemukan rekrutmen Pavilion Pil Naga Purba? Anggota asosiasi pil memberi Shen Jun kesempatan sekali lagi dan, setelah menyadari bahwa dia hanya berada di tingkat pertama tahap petapa agung, minatnya berkurang. Shen Jun hampir tidak bisa menahan kekesalannya. Apa yang lebih rendah dari seorang di tahap petapa agung? Mungkinkah seorang tahap petapa alkemis yang tangguh?
Dia adalah seorang alkemis tingkat 3 yang disegani, namun dia diremehkan oleh orang ini. Itu menjengkelkan. Saudaraku, kamu adalah orang ke-17 yang bertanya padaku tentang pavilion pil naga purba hari ini. Kata anggota itu sambil menghela nafas lelah, sambil menunjuk ke belakangnya. Lihat gedung tertinggi di jalan berikutnya? Ya, yang bertanda merah itu adalah pavilion pil naga purba. Itu adalah organisasi besar. Mereka tidak mendirikan kios dan berteriak di jalan seperti yang kita lakukan. Saya ingin beritahu, pavilion pil naga purba memiliki kriteria perekrutan yang sangat ketat. Bahkan untuk mempertimbangkan bergabung dengan mereka, Anda setidaknya harus menjadi alkemis tingkat ke-6. Ada pepatah lama, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk memulai dengan asosiasi pil kami terlebih dahulu. Hei! Saudaraku, aku belum selesai bicara. Kemana kamu akan pergi? Shen Jun tidak punya kesabaran terhadap ocehan pria itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan langsung menuju pavilion pil naga primordial. Setelah berjalan melewati sebuah jalan, dia mendapati dirinya berada di bawah tanda merah besar. Di sini untuk proses seleksi? Resepsionis di pintu masuk bertanya, tidak repot-repot melihat ke atas. Pilihan yang mana? Shen Jun menjawab. Saya datang untuk bergabung dengan Yuan Long. Shen Jun terpotong di tengah kalimat saat resepsionis dengan cepat merobek selembar kertas dan menyerahkannya kepadanya. Saya tahu Anda di sini untuk bergabung dengan pavilion pil naga purba. Ambil kertas ini, lurus ke depan, lalu belok kanan. Shen Jun menerima kertas itu, tampak sangat bingung. Setelah membuka lipatannya, dia disambut dengan huruf tebal. Nomor ke-1077. Apa artinya ini? Apakah memang ada antrian lebih dari 1000 orang? Shen Jun dipenuhi dengan kebingungan. Namun ketika dia tiba di tempat tujuannya, kebenaran menjadi jelas. Memang ada. Aula luas itu dipenuhi lebih dari 1000 orang. Campuran dari segala jenis, dengan tingkat budidaya yang berbeda-beda. Mayoritas berada di tahap petapa agung. Beberapa di antaranya adalah kultivator puncak tahap petapa agung. Setiap orang memegang sebuah nomor, menandai mereka sebagai saingan Shen Jun. Merenungkan ujian yang disebutkan resepsionis, jelas bahwa seleksi awal akan segera dimulai. Ketertarikan Shen Jun terguncang, dan dia menempatkan dirinya di ujung kerumunan untuk menunggu. Kira-kira 15 menit kemudian, seorang pria parubaya berpakaian bagus melangkah ke platform tinggi di depan aula. Kemunculannya langsung membuat suasana yang tadinya ramai menjadi hening. Kehadiran Anda di sini hari ini untuk menghormati pavilion pil naga purba, dan untuk itu, saya, Peng Hu, mengucapkan terima kasih yang terdalam. Katanya. Peng Hu kemudian membungkuk hormat kepada penonton, menunjukkan sopan santun. Uji coba pertama akan segera dimulai. Aku tahu kalian semua datang demi Wan Long, penguasa pavilion, tapi karena guruku sedang mengasingkan diri, kami para murid akan mengawasi proses seleksi. Alis Shen Jun terangkat karena terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan murid agungnya sendiri. Mengamati kerumunan, dia memperhatikan rasa hormat di wajah semua orang. Apoteker tingkat ketiga. Murid langsung Yao Yuan Long. Judul manapun saja sudah mendapat rasa hormat tertinggi dari rekan-rekan mereka. Pria ini bukan hanya seorang pejuang di tahap puncak tahap petapa agung, tapi dia juga hanya selangkah lagi untuk naik ke pangkat setengah kaisar. Jangan buang waktu lagi. Kami akan segera memulai pengujian putaran pertama. Saat kata-katanya bergema, aura menyala-nyala muncul dari pria parubaya itu, dengan cepat menyelimuti seluruh arena. Shen Jun tersenyum tipis. Jadi, itulah situasinya. Bab 97, Aku akan membencimu. Gelombang aura kuat yang tiba-tiba membuat banyak orang lengah, mengagetkan mereka, dan beberapa orang secara naluriah menyalurkan kekuatan spiritual mereka. Tapi secepat kemunculannya, auranya menghilang. Kebingungan menyebar di antara kerumunan.
Mereka tidak mengerti tentang alasan kejadian tak terduga ini. Namun, Peng Hu segera berbicara kepada kelompok tersebut. Untuk menjadi seorang alkemis yang terampil, seseorang tidak hanya harus memiliki bakat luar biasa, tetapi juga menjaga ketenangan dan fokus. Proses alkimia penuh dengan variabel, dan situasi tak terduga bisa muncul kapan saja. Bahan surgawi dan harta karun duniawi yang diperlukan untuk membuat pil seringkali sangat langka, beberapa di antaranya merupakan harta karun unik di dunia. Lewatkan satu kesempatan, dan mungkin tidak akan ada yang kedua. Untuk meringkas, mereka yang merasa takut, boleh pergi. Mereka yang mundur, pergi. Mereka yang menutup mata karena panik, pergi. Bahkan sebelum ujian dimulai, beberapa ahli telah mengerahkan rasa ilahi mereka untuk menyelimuti area tersebut, dan anggota asosiasi Pil Yuanlong kami mengamati dengan cermat. Saya meminta mereka yang bereaksi, silakan pergi dengan sukarela. Kata-kata Peng Hu menimbulkan gelombang keterkejutan di antara kerumunan. Apa yang terjadi dengan persidangan yang dijanjikan? Tentang apa semua ini? Bisakah mereka didiskualifikasi dengan cara seperti itu? Pendekatan baru ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui oleh siapapun. Namun, mereka berhasil meyakinkan mayoritas. Memang benar, fokus dan ketenangan adalah sifat yang sangat diperlukan bagi seorang alkemis. Dalam beberapa hal, kualitas-kualitas ini bahkan mungkin melampaui pentingnya bakat bawaan. Banyak dari mereka yang didiskualifikasi meninggalkan tempat tersebut tanpa protes. Namun segelintir orang menolak, berusaha membenarkan reaksi mereka. Senior, kamu berada di tahap puncak dewa, dan kami hanyalah orang suci agung. Wajar jika kita merasa panik ketika menghadapi tekanan yang tiba-tiba seperti itu. Apakah kurangnya kekuatan kita benar-benar berarti kita tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia? Kata-kata ini bergema, menyebabkan banyak individu yang didiskualifikasi terdiam. Mereka juga sangat menantikan tanggapan Peng Hu. Namun sebelum dia sempat menjawab, peserta sidang lain memberikan penjelasannya sendiri. Pertimbangkan sejenak intensitas aura Peng Senior barusan. Tidak heran kamu tersingkir dengan pertanyaan seperti itu. Mungkin sebaiknya kau mencoba keberuntunganmu di pertemuan pil pinggir jalan dengan semua bajingan itu. Mendengar kata-kata ini, mereka yang sudah memahami situasinya tidak bisa menahan tawa. Orang-orang yang menanyakan pertanyaan itu, setelah direnungkan, langsung diliputi rasa malu. Dia segera menundukkan kepalanya dan bergegas keluar ruangan. Melihat ini, Shen Jun membiarkan dirinya tersenyum tipis. Aura yang dilepaskan Peng Hu tadi, meskipun mengintimidasi, sebenarnya hanya berada di tahap petapa agung tingkat ketiga atau keempat, dengan sedikit tambahan gelombang panas sebagai efeknya. Kultivator manapun yang telah mencapai tahap Sage Agung tidak akan merasakan tekanan apapun. Orang-orang yang tersingkir hanya sedang mempersiapkan diri. Tes ini dengan cepat menyingkirkan 2/3 kontestan. Dari ribuan peserta tes, hanya tersisa sekitar 300 orang. Kontestan yang tersisa ini kemudian dibawa ke tingkat kedua, siap untuk pengujian putaran berikutnya. Sebelum putaran kedua dimulai, staf dari Pavilion Pil Naga Purba membagikan formula pil dan satu set ramuan herbal yang sesuai kepada setiap orang. Shen Jun memeriksa formula pil yang diterimanya. Pil pengembalian Qi adalah pil tingkat 8 yang sangat umum dan mudah dibuat. Mengkonsumsinya akan memulihkan sejumlah kecil kekuatan spiritual. Itu pada dasarnya setara dengan ramuan biru kecil. Setelah melihat formula pil ini, semua orang tersenyum percaya diri. Hanya pil tingkat 8, dan yang paling sederhana, pil pengembalian Qi. Bukankah ini bisa dibilang permainan anak-anak? Memang sederhana. Hanya Shen Jun yang melirik Peng Hu dari posisinya di atas panggung. Dia tahu putaran kedua ini tidak akan semudah kelihatannya. Peng Hu, dari kejauhan, sepertinya merasakan perhatian kerumunan dan melihat ke bawah. Di antara mereka, seorang pemuda di tingkat pertama tahap petapa agung sangatlah mencolok. Peng Hu telah memperhatikan pemuda ini selama tes putaran pertama. Meski hanya berada di tingkat pertama tahap petapa agung, dia tetap sangat tenang di bawah kehadiran aura Peng Hu yang hebat. Memang benar,
Dia adalah pemain yang menonjol di seluruh acara. Ekspresinya jauh dari acuh tak acuh. Itu lebih mirip dengan penghinaan. Seorang pemuda di tingkat awal tahap petapa agung menunjukkan penghinaan terhadap seseorang di tahap puncak dewa. Peng Hu sendiri hampir tidak percaya. Pada saat itu, Shen Jun mengalihkan pandangannya ke arahnya. Saat mata mereka bertatapan, Peng Hu merasa seolah-olah ada tangan besar yang merebut jantungnya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Tampilan yang meremehkan, seolah-olah dia berada di hadapan guru terkemuka di dunia. Tidak, bahkan gurunya sendiri tidak memiliki kehadiran yang seberwibawa tampilan dari pemuda ini. Namun, dia jelas-jelas baru berada di tingkat pertama tahap petapa agung. Peng Hu dengan cepat mengalihkan pandangannya karena ketakutan. Saat dia berani melihat lagi, Shen Jun sudah berbalik. Itu pasti hanya ilusi. Peng Hu menggelengkan kepalanya, membersihkan kekacauan pikiran dari benaknya, dan mulai mempersiapkan ujian kedua. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, mengumumkan dengan percaya diri. Hadirin sekalian, saya percaya Anda semua telah meninjau formula pil dan ramuan herbal yang telah diberikan kepada Anda. Memang benar, tes kedua ini akan fokus pada penyempurnaan pil. Jika Anda dapat menggunakan ramuan obat yang disediakan untuk berhasil menyempurnakan pil pengembalian Qi, Anda telah lulus ujian. Gelombang kegembiraan menyebar ke seluruh wajah kerumunan. Mereka telah memeriksa formula pil dan ramuannya. Tidak ada masalah. Pil tingkat 8 bisa dibilang permainan anak-anak bagi mereka. Beberapa peserta segera menyiapkan tungku pilnya sendiri, siap memulai proses alkimia. Tapi kemudian, Peng Hu menyela. Tolong, tunggu sebentar. Saya belum selesai. Senyuman licik terlihat di sudut mulut Peng Hu saat dia menyatakan. Untuk tantangan ini, kamu tidak diizinkan menggunakan tungku pil. Ruangan menjadi sunyi saat mata semua orang membelalak. Dilarang menggunakan tungku pil? Apakah ini semacam lelucon? Bagaimana seseorang bisa memurnikan pil tanpa tungku pil? Bahkan ada yang membutuhkan panci untuk menggoreng sayuran. Hanya Shen Jun yang berhenti, lalu tertawa kecil. Yuan Long, oh Yuan Long, kamu cukup licik. Di tengah skeptisisme penonton, seringai Peng Hu semakin lebar. Bagi seorang alkemis sejati, tidak ada yang mustahil. Saya dapat meyakinkan Anda secara bertanggung jawab bahwa guru saya, yang pada saat itu hanyalah seorang alkemis tingkat 8, berhasil membuat pil tingkat 7 tanpa bantuan tungku alkimia apapun langsung begitu saja. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terlalu sulit bagi jiwa yang bertekad. Kata-katanya membuat penonton terkagum-kagum. Semua gumaman dan keraguan berhenti saat mereka mengulangi pernyataan mendalam Peng Hu. Memang benar, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terlalu sulit bagi jiwa yang bertekad. Bukankah itu kebenarannya? Alkimia adalah seni mengubah hal biasa menjadi magis. Profesi itulah yang mengubah ramuan biasa dan harta karun spiritual menjadi pil ajaib. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terlalu sulit bagi jiwa yang bertekad. Jadi bagaimana jika tidak diperlukan tungku alkimia? Mari kita lakukan. Hanya Shen Jun yang memutar matanya dengan gemas. Dia diam-diam mencaci maki dalam pikirannya. Yao Yuan Long, apakah kamu tidak malu? Menggunakan kata-kata gurumu untuk tampil di hadapan murid-muridmu. Teknik ramuan pil tanpa tungku jelas merupakan solusi putus asa yang Anda buat setelah meledakkan setiap tungku dan takut akan cambukan. Dan sekarang Anda menggunakan trik ini untuk seleksi? Ada batasan seberapa buruk Anda. Aku tidak punya apa-apa selain rasa jijik padamu. Dengus Shen Jun. Bab 98